Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru dan terupdate dari Manchester United. Jangan lupa berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Manchester United versus Brighton. Pertandingan Manchester United melawan Brighton bakal tersaji di Old Trafford pada pekan ke-9 Premier League musim ini. Pertandingan Liga Inggris ini dijadwalkan kick-off pada Sabtu 25 Oktober jam 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Manchester United akan menjamu Brighton dengan tekad meraih 3 kemenangan beruntun di Premier League. Ini akan menjadi pertemuan pertama kedua tim sejak Januari lalu, ketika Brighton berhasil menundukkan Manchester United 3-1 di kandang sendiri. Performa MU musim ini masih naik turun, tetapi suasana ruang ganti kini tengah positif setelah 2 kemenangan beruntun di Liga. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Ruben Amorim sejak dia ditunjuk sebagai pelatih pada November tahun lalu, sekaligus mengembalikan kepercayaan diri skuad yang sempat goyah di awal musim. Manchester United menaklukkan Sunderland 2-0 di Old Trafford sebelum mencetak kemenangan mengejutkan 2-1 di markas Liverpool akhir pekan lalu. Hasil itu menjadi tonggak penting bagi Ruben Amorim yang kini mendapat waktu 3 tahun dari Sir Jim Ratcliffe untuk membangun timnya. Kemenangan atas Liverpool juga membawa United naik ke posisi ke-9 klasemen sementara, hanya 3 poin di belakang Manchester City yang duduk di urutan kedua. Amorim kini berharap momentum tersebut bisa berlanjut di kandang sendiri, di mana mereka telah memenangkan 3 laga Premier League terakhir melawan Sunderland, Chelsea, dan Burnley. Meski demikian, catatan United melawan Brighton tidak bisa diabaikan. Dalam 7 pertemuan terakhir di Liga, Setan Merah kalah 6 kali dan hanya menang sekali. Rekor itu kontras dengan 17 pertemuan pertama kedua tim di mana United jauh lebih dominan. Brighton tampaknya telah menemukan formula untuk merepotkan sang raksasa merah. Brighton datang ke Old Trafford dengan performa yang cukup stabil. Setelah kalah dari Bournemouth pada pertengahan September, mereka bergantian meraih hasil imbang dan kemenangan di 4 laga terakhir. 2 di antaranya adalah kemenangan meyakinkan atas Chelsea 3-1 dan Newcastle 2-1. Pertandingan ini pun berpotensi berlangsung terbuka. Kedua tim sama-sama sedang percaya diri dan dengan karakter permainan ofensif Amorim maupun Brighton di bawah asuhan Fabian Hazeler, laga di Old Trafford berpotensi menghadirkan gol dan drama. Ruben Amorim bikin kejutan boyong wonderkids 15 tahun kelatihan tim utama. Manchester United kembali mencuri perhatian publik sepak bola Inggris, bukan karena hasil pertandingan melainkan keputusan berani sang manajer Ruben Amorim yang memanggil Gigi Gabriel, pemain 15 tahun, untuk berlatih bersama skuad utama di Carrington jelang laga melawan Brighton. Langkah Amorim ini bukan sekedar formalitas. Dalam sesi latihan internal 11 lawan 11, Gabriel benar-benar diturunkan melawan para pemain senior Setan Merah. Keputusan tersebut mempertegas reputasi Amorim sebagai pelatih yang berani memberi ruang bagi talenta muda, sekaligus menegaskan arah proyek jangka panjang yang sedang dia bangun di Manchester United. Pelatih asal Portugal itu memang dikenal sebagai sosok yang gemar mengorbitkan pemain muda sejak menukangi Sporting Lisbon. Kini dia tampak berupaya menanamkan filosofi serupa di Old Trafford, membangun kekuatan dari akademi. Kehadiran Gabriel menjadi simbol nyata dari tekad Amorim untuk menjembatani kesenjangan antara tim muda dan skuad utama. Momentum positif Amorim bersama Manchester United makin terasa setelah kemenangan atas Liverpool di Anfield akhir pekan lalu. Namun keberanian mengajak Gabriel ke latihan tim utama menunjukkan bahwa dia tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek. Amorim ingin menumbuhkan kultur kerja keras dan disiplin di seluruh lapisan klub. Nilai yang bahkan sempat dia sampaikan langsung pada Gabriel dalam pertemuan pribadi bulan lalu. Di mata Amorim, JJ Gabriel bukan sekedar pemain muda dengan potensi besar. Dia adalah representasi dari semangat dan filosofi baru yang ingin ditanamkan di Old Trafford. Meski baru 15 tahun, nama Gabriel sudah menjadi perbincangan hangat di lingkungan Akademi United. Musim ini dia mencatatkan 7 gol dan 1 assist dalam 6 pertandingan bersama tim U18. Catatan impresif untuk pemain seusianya. Tidak heran jika sejumlah klub Eropa sempat mencoba merekrutnya pada musim panas lalu. Namun United bersikeras mempertahankannya dengan janji jalur cepat menuju tim utama. Kini janji itu mulai ditepati. Pemanggilan ke latihan tim senior bisa menjadi langkah pertama dalam perjalanan besar Gabriel bersama MU. Di bawah asuhan Amorim, bukan tidak mungkin bocah ajaib ini akan menjadi bintang masa depan Setan Merah. Casemiro terancam sanksi lagi di Liga Premier. Manchester United menghadapi situasi sulit terkait Casemiro. Gelandang asal Brazil itu berpotensi kembali menjalani hukuman larangan bermain di Premier League. Casemiro telah menjadi bagian penting dari skuad Ruben Amorim musim ini. Dia tampil dalam 6 dari 8 laga pertama Liga dengan 1 absen karena sanksi sebelumnya. Masalah muncul setelah Casemiro mengantongi 2 kartu kuning yang berujung kartu merah saat United menang 2-1 atas Chelsea.
Meski sudah menjalani larangan satu laga, jumlah kartu kuningnya kini mendekati batas baru. Menurut aturan Premier League, pemain akan diskor satu laga jika mengumpulkan 5 kartu kuning dalam 19 pertandingan pertama musim ini. Casemiro kini sudah mengoleksi 5 kartu kuning hanya dari 7 laga. Casemiro kembali mendapat kartu dalam 2 laga beruntun melawan Sunderland dan Liverpool. Jika dia kembali mendapat 2 kartu kuning lagi, maka dia akan absen di laga penting melawan Tottenham Hotspur pada 8 November. Hal ini menjadi kekhawatiran besar bagi Ruben Amorim yang bergantung pada pengalaman sang gelandang, menjadikan rotasi hal yang sulit untuk dihindari. Setelah laga ke-19, ambang batas kartu meningkat menjadi 10 hingga pekan ke-32. Namun dengan gaya bermain agresif Casemiro, kemungkinan mencapai jumlah itu tetap terbuka lebar. Jika Casemiro terkena sanksi lagi, Amorim kemungkinan akan menurunkan Manuel Ugarte atau Maino sebagai pengganti. Kedua pemain tersebut sudah beberapa kali masuk dalam rotasi lini tengah. Maino sempat dikabarkan diminati Napoli yang ingin meminjamnya pada Januari mendatang. Klub Italia tersebut berharap bisa memadukan kembali dengan Scott McTominay di lini tengah. Namun Amorim menegaskan bahwa pemain muda Inggris tersebut tidak akan dilepas. Dia menyebut Maino masih menjadi bagian penting dari rencananya musim ini. Alasan staf pelatih Manchester United anggap Benjamin Sesko lebih baik dari Højlund. Manchester United kembali menjadi sorotan terkait posisi penyerang utama mereka. Benjamin Sesko dan Rasmus Højlund kini dibandingkan oleh para staf pelatih klub. Setelah awal yang lambat, Sesko mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan di bawah asuhan Amorim. Gol-golnya sebelum jeda internasional memberi harapan baru bagi Setan Merah. Namun di sisi lain, Højlund justru tampil lebih tajam selama masa peminjamannya di Napoli. 4 gol dalam 6 pertandingan membuatnya kembali menarik perhatian publik Italia. Walau begitu, sejumlah pelatih United tetap menilai bahwa Sesko memiliki kualitas yang lebih lengkap daripada Højlund. Mereka melihat pemain asal Slovenia tersebut sebagai peningkatan signifikan di lini depan. Benjamin Sesko didatangkan dari RB Leipzig dengan nilai 74 juta pounds. Awalnya dia kesulitan beradaptasi dengan permainan cepat Liga Inggris, tapi 2 gol dalam 3 pertandingan terakhir menunjukkan peningkatan signifikan. Staf pelatih MU menilai bahwa kontribusinya di luar catatan gol sangat berharga. Menurut laporan media Inggris, para pelatih MU menilai Sesko lebih baik dalam hal pergerakan tanpa bola dan distribusi umpan. Dia juga dianggap lebih cerdas dalam membaca permainan dan menciptakan ruang. Legenda MU Paul Scholes sempat mengkritik keputusan klub melepas Højlund. Menurutnya pemain 22 tahun itu memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya terjadi. Dia anak muda yang bermain sendirian sebagai penyerang tengah selama 2 tahun. Højlund butuh waktu untuk belajar, bukan dibuang begitu saja, ungkap Scholes. Scholes juga menyebut bahwa MU seharusnya memiliki 3 penyerang utama, bukan tergantung pada satu pemain. Dia percaya bahwa Højlund masih bisa berkembang jika diberi kesempatan. Meski mendapat pujian, Sesko belum otomatis menjadi pilihan utama Amorim. Dalam laga melawan Liverpool, dia hanya masuk sebagai pemain pengganti. Sesko kemungkinan akan kembali dipercaya saat United menghadapi Brighton. Kabar gembira Manchester United, Lisandro Martinez ikut latihan tim pekan ini. Lisandro Martinez nampaknya sedikit lagi akan comeback di skuad Manchester United. Sang bek dilaporkan akan berlatih bersama tim utama Setan Merah pada pekan ini. MU sudah lama kehilangan sosok Martinez dari tim mereka. Bek tangguh asal Argentina itu mengalami cedera lutut yang parah di awal tahun kemarin dan membuatnya menepi lama dari skuad Setan Merah. Dilansir dari Manchester Evening News, Martinez akan memasuki tahap berikutnya dalam pemulihan cederanya. Dia akan diintegrasikan dalam latihan tim utama MU pada pekan ini. Sebelumnya dia berlatih terpisah dari skuad Setan Merah. Dia juga kebanyakan masih berlatih di gym untuk mengembalikan kebugarannya. Kondisi Martinez sendiri dikabarkan sudah sangat bugar, sehingga tim medis United menilai sudah saatnya dia berlatih bersama rekan-rekan setimnya secara penuh. Laporan tersebut juga mengungkap bahwa tim medis MU akan memantau sesi latihan Martinez nanti bersama skuad MU. Mereka akan melihat apakah cedera Martinez kambuh atau tidak di sesi latihan. Mereka juga akan memastikan bahwa tubuh Martinez sudah siap untuk bermain secara kompetitif. Jika tidak ada kendala, Martinez berpotensi comeback di dalam skuad MU sebelum jeda internasional pada November. Skuad Manchester United sendiri saat ini sedang mempersiapkan diri karena mereka akan melakoni laga yang cukup sulit di akhir pekan. Setan Merah bakal menjamu Brighton di Old Trafford.